Seketika gangguan seperti suara terdengar jelas. Tadi tuh di sini ada gerak. Ada. Wait. Hah? Kelereng. Kamu bisa nemu kelereng di sini? Berarti itu juga yang dari tadi dilempar ke sini, Nat. Lempar kelereng? Ini salah satu permainan dari mereka. Karena emang mereka mungkin mau nunjukin ke kita saat ini kalau iya, benar, mereka masih aktif di sini. Dan mereka membutuhkan banyak permainan. Yang kedua, dia nunjukin kalau tempat ini memang ya sudah menjadi rumahnya mereka. Yang aku dapat ceritanya dari Marsha, sebelum tempat ini dibangun memang sosok ini meminta seperti tumbal. Tapi orang yang membangun tempat ini tidak mau memberikan tumbal. Gak apa-apa, Nat. Kita coba pindah ke depan lagi, tapi kita tetap bawa. Teka-teki akan angker dan mitos yang beredar semakin terlihat jelas hingga kami terus mencoba menelusuri beberapa tempat lainnya. Ini kamar bilas ya. Iya. Dan kali ini kita mulai memasuki kubu lainnya, Nat. Kalau di sini aku tidak mencium wangi aneh yang tadi kita cium. Dan di belakang kita ini ramai dengan sosok seperti orang asli kita, memakai baju pangsi, dan juga ada sosok hanya potongan kepala. Dan dia mungkin menceritakan, memberi gambaran ke aku pada saat tadi kita sedang jalan ke arah sini, kalau dulunya di tempat ini cara dia untuk tidak kembali dengan ilmu yang dia miliki, itu dia harus dipisahkan. Bagian kepala dan bagian badan itu harus jauh ditanamnya. Ini orang-orang yang sebenarnya berjuang untuk negara kita melawan penjajah yang memang mempelajari dengan sengaja ilmu itu. Halo, bisa komunikasi? Dia nggak nengok ke arah kita. Ini di mana dia? Yap, di sini. Di belakang Di belakang kamu persis. Di belakang kita berdua, Nat, Hah? persis. Ada sosok perempuan yang menarik rambutnya dengan sangat kencang. Dan itu sampai pada rontok rambutnya turun ke bawah, sampai kulit kepalanya dan bagian sininya tuh. Lantas, apakah gangguan yang kami hadapi perwujudan sebuah penolakan dari mereka yang tak ingin tempat ini kembali dibuka? Atau adakah sosok dominan dengan energi yang kuat sebagai dalang utama dari terbengkalainya tempat ini? Akankah penelusuran kami kali ini bisa menguak mitos sosok astral penguasa yang tak ingin agar lokasi kembali dapat beroperasi? Banyaknya sosok astral yang kerap dirasakan oleh para pekerja di taman rekreasi ini semasa aktif menimbulkan tanda tanya yang besar mengapa hal tersebut bisa terjadi. Pernah lihat saya di sana tuh di pemancingan, kolam pemancingan ya. Kolam pemancingan tuh di mana? Di sana. Danau. Iya, Di danau. di Empang ya. Semakin diyakini bahwa mereka yang tak kasat mata memang ada. Dikuatkan dengan beberapa fenomena kerasukan yang dialami oleh pekerja maupun pengunjung yang datang. Di pohon bambu kuning sama yang di pulau yang sebelah sini ada yang pakai baju putih, yang baju merah sama baju hijau. Lantas, apakah gangguan yang dialami secara tiba-tiba memperkuat bahwa apakah gangguan yang secara tiba-tiba kami alami memperkuat bahwa tempat ini sudah dikuasai oleh sosok astral yang menghuni? Serta cerita maupun peristiwa apakah yang melandasi semua itu?
ada sosok perempuan yang menarik rambutnya dengan sangat kencang. Dan itu sampai pada rontok rambutnya turun ke bawah, sampai kulit kepalanya dan bagian sininya. Tuh. Hey. Pelan-pelan, Nat. Kayak dia marah kali ya malah diceritain. Gangguan pada penelusuran kali ini semakin menguat dengan terdengarnya suara seperti pecahan kaca dari ruang bilas, seolah-olah sosok astral yang ada tak menyukai kisahnya diulas oleh Frisly. Di sekitar sini banyak warga yang mengaitkan dengan keberadaan Prabu Siliwangi. Daerah sini tuh bisa dikatakan daerah para jawara, mereka tinggal. Banyak dari mereka juga yang sengaja untuk memperdalam ilmu mereka di sekitar sini. Dan ada daerah sakral yang tidak jauh dari tempat ini. Ya memang dari zaman dulunya itu kan sejarahnya tempat Raden Surya Kencana bertapa. Terus kesini dipakai buat sholat. Kesininya lagi dipakai buat zarah. Cuma pas ada restoran ini, tempat ziarah itu berhenti. Yang sebenarnya itu bukan Prabu Siliwangi, Nat. Jadi Tapi memang pada saat tempat ini awal dibangun, adanya penerimaan dari penguasa daerah sini. Dia merasa dia lebih kuat. Sosok itu menjelma menjadi setengah hewan, yaitu macan putih. Dan dia sering banget keliling ke daerah sini, seperti menjaga kawasannya. ya udah Fris, coba kita ke tempat lain lagi kali untuk cari tahu lebih lagi tentang tempat ini. Boleh. Setelah lama dibangun sejak sekitar tahun 1989, lokasi rekreasi ini masih menyimpan banyak harapan bisa kembali aktif. Misalkan jam 7 atau jam 8, itu dari atas itu ada suara kursi jatuh. Atas mana, Bu? Restoran yang atas. Kini kami menyusuri lokasi yang diduga dihuni oleh sosok astral yang paling berkuasa. Kemunculannya kerap kali tertangkap oleh energi manusia biasa. Apa yang udah kamu rasain di sini? Sejujurnya, dibandingkan tadi kita di luar, ruangan terbuka dan ini kita mulai memasuki ruangan yang tertutup. Kamu ngerasa gak sih kalau auranya malah makin dingin? Beda, iya. Nggak pengap, kita seolah-olah kita memang diterima, dipersilakan untuk masuk. Apa kita coba Cuma ke sana lagi? Ya, aku yakin sih ada satu titik yang lebih menarik. Tadi yang aku bilang ada kaki, aku ngeliat ada kaki tinggi dua kali bambu ini besarnya. Tinggi banget, emang gak kelihatan bagian atasnya. Sosoknya tuh gede banget, kayak ngejaga tempat ini. Tapi mungkin pada saat tempat ini beroperasi, dia salah satu sosok yang sering usil. Terus juga si sosok ini juga mampu untuk menunjukkan secara fisik yang besar tadi. Mungkin interaksinya seperti itu, lemparan, Suara gitu ya? suara, atau derap langkah. Restoran sih kebanyakan paling suara-suara. Jadi di restoran itu kan tingkat. Jadi dari atas itu kayak ada yang ludah. Kena ada ludahnya. Iya, ada ludahnya. Terus juga ini di belakang bambu sini, itu aku nggak ngelihat badannya memang ya. Aku nggak Fris, ngelihat hati-hati. badannya. Nat. Tapi ada seperti Gimana? ini.
kayak gini, kayak ijuk hitam ada di wajah, membelit gitu, persis di sini. Hanya wajahnya aja, kepalanya aja atau Kepalanya aja, Nat.